Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur di pagi yang indah ini kita masih boleh beribadah. Kita semua ada dalam keadaan sehat. Karena itu semua adalah karena perlindungan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai chapel, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kembali kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk kami di pagi yang indah ini. Terima kasih juga Bapa atas perlindungan-Mu di tidur kami yang nyenyak. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami juga dalam keadaan sehat. Bapa, sebelum kami belajar hari ini, kami mau duduk di hadapan-Mu, melipat tangan dan berdoa mohon kasih-Mu untuk Tuhan menolong kami senantiasa dan membukakan hati kami supaya chapel kami ini sungguh hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau, dalam satu Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi Kukasihi Kau Tuhan. Bagi kita adalah sungguh baik jika kita lagi memuji dan memuji Tuhan lagi dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita menyanyi Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, untuk kita lebih merasakan bagaimana sayangnya Tuhan kepada kita, dan untuk kita lebih dalam memahami sebagaimana Tuhan besarnya kasihnya kepada kita, seperti lagu yang barusan kita baca, itu akan banyak lebih kita rasakan, lebih kita ketahui melalui Alkitab. Nah, untuk kita membaca Alkitab lagi, itu kita dengarkan melalui firman yang akan dibawakan oleh Bu Christine. Maka siapkan Alkitab masing-masing supaya kamu lebih merasakan bagaimana cintanya Tuhan kepada kita semua, tidak memilih apakah dia besar, apakah dia kecil, apakah dia lemah, apakah dia kuat, semuanya disayang oleh Tuhan. Anak-anak, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji Engkau melalui pujian. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita persiapkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ibu ulang ya, dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ibu membaca, anak-anak boleh membaca dari rumah dalam hati, bersuara juga boleh. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang dua saudara, yaitu Marta dan Maria. Kita akan Ibu akan bercerita bahwa Maria dan Marta ini adalah dua saudara, dua-duanya adalah sahabat Tuhan Yesus. Mereka tinggal bersama. Nah, pada saat Yesus akan datang ke rumahnya, dua-duanya ini menyiapkan diri. Ya, apa yang terjadi pada saat Yesus datang ke rumah Marta dan Maria? Marta ingin memiliki rencana sendiri, ya, ingin menyebut Tuhan Yesus dengan mungkin menghidangkan minuman, makanan yang lezat untuk Tuhan, sehingga dia sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan itu tersendiri. Setelah merasa capek, lalu Marta mendekati Tuhan Yesus, karena pada saat itu adalah Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Lalu apa yang dikatakan Marta? Tuhan Yesus, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu mau membantu, maksudnya suruh membantu Maria? Tetapi apa jawab Tuhan? Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini maksudnya gini loh, Marta ini mengambil bagian yang terbaik karena mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat Yesus berbicara, Maria ini duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus. Itu menurut yang terbaik, menurut Allah, menurut Yesus. Ya. Nah, ini kita diajak mendengarkan, diajak untuk mendengarkan, karena mendengarkan tuh kelihatannya hanya mendengarkan, tapi tidak mudah kita lakukan. Ya. Ini mungkin dalam keluarga, misalnya mama akan kedatangan tamu, ini juga mungkin akan memberikan yang terbaik untuk tamunya. Tetapi jangan sampai tamunya dibiarkan saja mungkin mau bercerita, berkeluh kesah, tetapi sibuk sendiri di dapur tanpa mendengarkan apa yang mereka akan sampaikan. Nah, di sini ya kita harus belajar seperti Maria, yaitu mau mendengarkan mungkin masalah yang dialami oleh teman. Ya, masalah yang dialami oleh teman. Kita harus menjadi sahabat yang baik. Menjadi sahabat yang baik yang mau mendengarkan penuh perhatian apa yang menjadi masalah dari teman kalian. Nah, dalam mendengarkan keluh kesah atau masalah yang dialami oleh teman, kita tidak boleh membedakan, oh ini teman saya yang baik, teman akrab, saya mau mendengarkan dengan baik. Terus sementara ada satu lagi teman yang aku mau bercerita sama kamu dong, saya punya masalah, ya. Terus kamu menjawab, lain waktu aja, saya lagi sibuk. Nah, dalam mendengarkan masalah yang akan diutarakan temanku, kita tidak boleh membeda-bedakan apapun, ya, apapun teman itu, baik itu teman akrab, baik itu teman yang biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin ada teman yang tidak kita suka. Tetapi kalau teman itu akan berbicara atau akan mengeluarkan masalah yang dialami, kita mendengarkan dengan baik. Dengan mendengarkan dengan baik, pada akhirnya kita akan bisa membantu
apa? Yaitu membantu masalah yang mereka akan sampaikan. Dengan membantu atau dengan mendengarkan dengan baik, kita mencari solusi. Kalau teman itu minta, biasanya kalau bercerita atau mengutarakan segala sesuatu itu pengen mencari solusi yang terbaik. Apalagi kalau teman itu memiliki masalah. Sebagai contoh saja, anak-anak misalkan ya, dalam belajar, ada teman yang datang ke rumahmu untuk memecahkan masalah, terutama masalah pelajaran. Misalkan teman kamu kesulitan memecahkan soal matematika, sementara kamu bisa, ya. Teman kamu yang datang bercerita, didengarkan dulu apa masalahnya. Oh, saya punya masalah tentang pelajaran matematika yang saya tidak mengerti nih, minta tolong dibantu, ya. Biarkan dia bercerita, lalu kamu mendengarkan dengan baik. Akhirnya kalian bisa membantu masalah yang diutarakan oleh teman kalian. Nah, di sini ya, jadilah sahabat yang baik bagi teman-teman. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mau mendengarkan, ya, mau mendengarkan dengan sungguh, yang pada akhirnya yaitu kalian bisa membahagiakan orang lain dengan cara membantu memecahkan persoalan atau masalah yang teman kalian hadapi. Demikian juga kalau orang tua, ya, mama, papa memberi nasihat kepada anak-anak, anak-anak juga harus menjadi pendengar yang baik. Ya, tunggu orang tua berbicara, kalian mendengarkan. Setelah selesai berbicara, ya, setelah orang tua selesai berbicara, anak-anak baru mungkin boleh mengemukakan pendapat. Jangan sampai orang tua memberi nasihat belum selesai bicara, anak-anak sudah menyela, atau mendengarkan dengan pura-pura, atau mendengarkan dengan sikap yang kurang baik. Itu kalian bukan sahabat Yesus, bukan anak-anak Yesus, ya. Jadi pembelajaran dari kitab suci hari ini adalah anak-anak harus belajar menjadi pendengar yang baik, ya, seperti Yesus mengajarkan kepada semua orang agar kita juga menjadi pendengar yang baik. Terlebih yaitu untuk membaca kitab suci setiap hari, ya, membaca kitab suci di rumah. Kalau saat ini sedang pandemi, ya, anak-anak yaitu mendengarkan chapel dari rumah, mendengarkan bacaan kitab suci. Lalu kalau hari Sabtu kan tidak sekolah, ya, libur. Hari Minggu, nah itu juga kalian harus membaca kitab suci, membiasakan, ya. Setelah membaca kitab suci, berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud Tuhan melalui firman Tuhan itu. Semoga kalian menjadi anak-anak yang patuh, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mau mendengarkan keluh kesah dari teman-teman. Mungkin tidak hanya dari teman-teman, juga dari orang tua. Kadang-kadang orang tua juga suka mengungkapkan, ya, kekhawatirannya atau masalahnya. Misalnya ada masalah sedikit, anak-anak diajak bicara, harus mampu menjadi pendengar yang baik. Syukur-syukur walaupun seorang anak boleh kok memberikan solusi bagi orang tua. Semoga anak-anak diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang mau mendengarkan, menjadi sahabat yang baik dari semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bu Christine. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Christine yang luar biasa, dan kita diingatkan oleh Bu Christine tadi supaya kita menjadi pendengar yang baik. Sama seperti yang firman tadi Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita jangan sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan jasmani kita, tapi marilah kita juga pikirkan tentang kehidupan rohani kita. Sebagaimana tadi Tuhan bilang bahwa yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Maria, yaitu mendengar firman Tuhan. Nah, jadi keseharian kalian juga belajar, tapi jangan sibuk dengan belajar. Sempatkan dirimu, bagi waktumu
untuk mendengarkan suara Tuhan, yaitu melalui chapel ataupun di dalam doa kalian. Sabtu Minggu kita tidak chapel, tetap sediakan waktumu beribadah sendiri di rumah, mungkin dengan keluarga. Nah, tadi juga Tuhan Yesus berkata, memang kita banyak perkara di dalam dunia ini, tetapi jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita dan selalu menuntun kita di dalam setiap perkara tersebut, dan kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Nah, untuk penutup chapel kita bernyanyi banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. kasih, chapel kita pagi ini akan kita tutup dengan doa. Sekarang mari kita berdoa, tutup tangannya dan lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih, kembali kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami lebih mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berikan roh-Mu untuk mengajar-ajari anak-anak ini Tuhan, supaya mereka beroleh hikmat dari Tuhan untuk dapat memilih yang mana yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi sehingga terlupakan kehidupan rohani kami. Tapi pimpinlah kami, pimpinlah anak-anak ini Tuhan, supaya mereka beroleh hati yang bijaksana di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lebih mencintai Tuhan, semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, setelah ini juga kami akan meneruskan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang tambah-tambahkan kecerdasan, kepintaran, dan melembutkan hati anak-anak ini, supaya Tuhan membuka hati mereka, sehingga mereka menjadi pembelajar yang baik. Tambah-tambahkan kerajinan kepada mereka, jauhkan hati yang malas, jauhkan kebosanan juga dari mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap merasakan sukacita yang dari Engkau, walaupun mereka harus belajar di rumah. Terima kasih Bapa, kami juga datang kepadamu mohon pengampunan dosa. Ampunkan dan kuduskan kami Tuhan, kasihilah kami. Dan biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan-Mu. Nama-Mu senantiasa dipuji dan kami muliakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam satu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.